Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah teknik kompilasi dari Rombel 2. Di sini kami akan memaparkan materi tentang SLR 1. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Fialdi dengan 3 digit yang terakhir 011. Perkenalkan, saya Karindra Alfian Luxidarki dengan 3 digit terakhir 059. Perkenalkan, nama saya Teguh Kudwi Cahyo dengan 3 digit terakhir 063. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arifin Wibowo dengan 3 digit terakhir 0. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Baik, jadi di sini kami akan memaparkan materi mengenai parsing atas bawah SLR 1. Untuk yang pertama mengenai pengenalan tentang SLR akan dijelaskan oleh rekan saya Eriko. Silakan. Oke, yang di sini yang pertama adalah pengertian SLR 1. SLR merupakan parser paling sederhana dan ringan, tapi memiliki keterbatasan dalam kemampuan memproses tata bahasa. Kita dapat memilih SLR jika tata bahasa yang akan diproses cocok dan mengutamakan efisiensi. Next. Oke, di sini ada 4 fungsi dari SLR 1. Yang pertama ada smallest class of grammar. Nah, di sini SLR hanya mampu memproses subset terbatas dari konteks free grammar. Dengan kata lain, kelasnya lebih kecil dibandingkan dengan teknik parsing LR lainnya, seperti canonical LR atau LALR. Kedua ada few number of state. SLR memiliki jumlah state yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan parser LR lainnya. Hal ini membuatnya lebih efisien dalam penggunaan memori. Yang ketiga ada simple and fast construction. SLR relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat dibandingkan teknik parsing LR lainnya yang lebih kompleks. Terakhir ada reduce move placement. Pergerakan reduce hanya ditempatkan pada himpunan follow dari terminal di sisi kiri dari aturan progresif. Artinya, gerakan reduce tidak ditempatkan pada seluruh seperti pada teknik parsing lainnya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk mengawali parsing SLR1 terlebih dahulu kita membuat diagram transisi. Diagram transisi ini diperlukan untuk membuat tahapan-tahapan yang nantinya akan digunakan pada tabel parsing. Sebagai contoh, di sini terdapat konteks free grammar dengan 2 aturan posisi, yaitu F maka A besar, dan A besar maka A kecil, A besar atau B. Dan string inputnya yaitu A kecil, B kecil. Nah, terlebih dahulu kita lakukan segmentasi untuk setiap aturan prosedurnya. Proses segmentasi ini yaitu adalah memecah aturan prosedur menjadi bagian-bagian yang memiliki aturan prosedur. Itu setelah dipecah terdapat 4 aturan prosedur, yaitu yang pertama ada S aksen maka S maka A besar, A besar maka A kecil, A besar, dan yang terakhir A besar maka B. Nah, objektif atau tujuan dari diagram transisi ini adalah memindahkan dot atau titik yang awalnya berada di sebelah kiri menjadi di bagian paling kanan dari aturan prosedur. Nah, setiap posisi titik itu dijadikan sebagai satu step atau satu langkah. Nah, untuk langkah awal, dot berada di posisi paling sebelah kiri. Jadi slide yang pertama S aksen maka dot S, kemudian S maka dot A besar, lalu A besar maka dot A kecil, A besar, dan yang terakhir A besar maka dot B. Setelah itu kita aturan prosedur ini kita memindahkan ke posisi sebelah kanannya. Untuk yang pertama aksen maka dot S, dot ini kita akan lewatkan, maka
dot menjadi di sebelah kanan S. Nah, bisa dilihat di situ ada panah S, maka yang artinya dot ini melewati S membentuk I1. Nah, I1 ini dotnya berada di sebelah kanan. Untuk yang kedua adalah dot melewati A besar yang menjadi A besar dot A besar yang pada I2 ini. Nah, karena di sebelah ini adalah non-terminal, iya atau variabel, maka kita perlu lanjutkan untuk setiap non-terminal. Nah, itu ada A maka dot A kecil A besar dan A maka dot B. Nah, setelah dot ini berada di sebelah kanannya itu adalah terminal, maka berhenti. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke yang I0, jadi yang A besar, maka dot A kecil A besar. Nah, dot ini akan melewati A kecil membentuk I3, yaitu A maka A kecil dot A. Nah, karena dotnya ini sebelah kanannya A, maka akan kita turunkan lagi menjadi aturan prosedur berikutnya, yaitu A maka dot A kecil A besar dan A maka dot B. Nah, yang terakhir A maka dot B. Dot ini melewati B membentuk I4 yang menjadi A besar maka B dot. Nah, di sini kita dapatkan ada 4 step baru, I1, I2, I3, dan I4. Nah, dari keempat step baru ini, kita lihat mana saja aturan yang sudah dotnya itu berada di sebelah kanan. Untuk aturan yang dotnya berada di paling sebelah kanan, maka tidak perlu kita lanjutkan untuk pembuatan diagram transisi berikutnya. Nah, untuk yang dotnya belum berada pada di paling kanan, kita perlu lanjutkan kembali. Contoh seperti yang ada di I2 dan I3. Nah, untuk I2, A dot A, itu kita perlu lanjutkan lagi, kita melewati A, membentuk I5. Jadi, S maka A besar dot. Nah, dot ini sudah berada pada posisi paling ujung kanan, maka tidak perlu kita lanjutkan lagi. Untuk berikutnya, A maka dot A kecil A besar, dot ini akan melewati A. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah A maka A kecil dot hasilnya seperti AI3. Maka kita tidak perlu lanjutkan atau kita tuliskan kembali. Nah, selanjutnya A maka dot B. A maka dot B ini dotnya melewati B. Hasilnya seperti 4. Jadi kita tidak perlu tuliskan kembali menjadi step yang baru. Kita cukup referensikan saja ke I4. Seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat A besar maka A kecil dot A besar. Nah, dot ini akan melewati A besar membentuk I6, yang mana I6 itu adalah A besar maka A kecil A besar dot. Nah, dot ini sudah berada pada posisi paling kanan, maka tidak perlu kita lanjutkan. Dan untuk selanjutnya, A besar maka dot A kecil A besar membentuk melewati A kecil membentuk I3. Dan selanjutnya A besar maka dot B, dot ini melewati B membentuk 4. Nah, kalau kita amati untuk I5 dan I6 ini dotnya sudah berada pada posisi paling kanan, maka kalau kita cek semua untuk aturan prosedurnya, dotnya sudah berada pada posisi paling kanan. Maka kalau sudah seperti itu, diagram transisi sudah dikatakan selesai dan bisa kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel parsing. Nah, tabel parsing itu adalah struktur data yang digunakan oleh parser untuk menguraikan input sesuai dengan CFG. Tabel ini terdiri dari dua bagian utama yaitu action dan goto. Baik, untuk selanjutnya langsung saja implementasi untuk membuat tabel parsingnya. Nah, sebelum membuat tabel parsingnya, kita terlebih dahulu harus membuat diagram transisinya. Nah, di sini kita menggunakan diagram transisi yang telah dibuat sebelumnya.
Nah, untuk algoritma SLR1 ini dalam mengisi tabel actionnya nanti kita memerlukan konsep dari first and follow. Nah, untuk itu kita harus mencari dulu first and follow dari CFG berikut ini. Nah, setelah menentukan first and follow, kita langsung lanjut untuk membuat tabelnya. Nah, komponen utama dari tabelnya yaitu action dan goto tadi. Untuk actionnya kita akan isi dengan terminal yang ada pada CFG-nya dan kita akan tambah dengan stack. Nah, pada CFG terminalnya ada A kecil dan B kecil. Nah, untuk kolom gotonya akan kita isi dengan variabel atau non terminal. Pada CFG-nya non terminalnya ada S besar dan A besar. Nah, untuk baris ini kita akan isi dengan total state yang ada. Di sini pada diagram transisi state yang ada dimulai dari I0 sampai dengan I6, maka akan kita isi 0 sampai 6. Nah, untuk mengisi kolom action dan goto, kita akan mengisinya dengan konsep shift dan reduce. Untuk shift sendiri yaitu kondisi ketika state tersebut belum merupakan state akhir atau posisi dotnya belum berada pada paling kanan. Nah, untuk reduce itu kondisi ketika dot berada pada paling kanan. Nah, atau state tersebut merupakan state akhir. Langsung aja kita akan isi pada state 0 atau I0. Nah, pada I0 ini ketika kita kasih input S, maka akan menuju ke state 1, maka akan kita isi 1. Jika melewati A besar, maka akan menuju ke I2, maka kita akan isi 2. Ketika I0 melewati A kecil, maka akan kita isi dengan shift, karena pada I0 ini belum merupakan state akhir atau posisi dotnya belum berada pada paling kanan. Kemudian shift menuju ke I3. Untuk B-nya ini juga sama, karena belum state akhir, maka kita kasih shift menuju ke I4. Selanjutnya pada state 1. Nah, state 1 ini tadi adalah variabel bayangan untuk memanggil S, maka akan kita terima pada stack. Selanjutnya ke I2 atau step 2. Step 2 ketika melewati A besar, maka akan menuju ke I5, maka akan kita tulis di sini 5. Dan I2 melewati A kecil akan menuju ke I3, maka tulis shift I3. Kemudian I2 melewati B kecil kan menuju ke I4, maka kita akan tulis shift I4. Selanjutnya yaitu I3. Nah, pada I3 ini ketika melewati A kan menuju ke I6, maka akan kita tulis 6. Ketika melewati A kecil, maka akan menuju ke I3, maka kan kita tulis shift I3. Kemudian I3 ketika melewati B akan menuju ke I4, maka kan kita tulis shift I4. Nah, selanjutnya untuk step 4 ini sendiri, karena step 4 ini merupakan state akhir atau posisi dotnya sudah berada pada paling kanan, maka akan kita kasih action reduce. Nah, pada algoritma SLR1 ini ketika reduce itu menggunakan konsep dari follow. Nah, di sini
pada I4 ini kita pada variabel A follow dari A ada A kecil, B kecil, dan stack. Nah, untuk follow ini berguna untuk mengisi tabel actionnya yang akan kita isi yaitu sesuai dengan follow yang ada di sini. Untuk follow variabel A yaitu A kecil, B kecil, dan stack, maka kolom yang akan kita isi yaitu kolom A kecil, B kecil, dan stack saja. Nah, di sini untuk I4 kita akan reduce menuju dengan A menuju B, maka kita akan isi dengan kolom semua ini reduce A menuju B. Untuk I5 juga sama, ini merupakan stat akhir, maka akan kita reduce. Untuk follow dari S sendiri yaitu stack, maka kolom yang akan kita isi hanya kolom stack saja dengan reduce S menuju A besar A besar. Kemudian yang terakhir step 6. Step 6 merupakan stat akhir. Nah, untuk step 6 akan kita reduce untuk follow dari variabel A ya, sama dengan I4 tadi yaitu A kecil, B kecil, dan stack, maka kolom yang akan kita isi yaitu kolom A kecil, B kecil, dan stack. Kita akan reduce A besar menuju A kecil, A besar menuju reduce A besar menuju A kecil, A besar, kemudian reduce A besar menuju A kecil, A besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel parsing action. Tabel parsing action merupakan bagian penting dari teknik analisis sintaks. Berbasis tabel seperti SLR1 atau simple LR with one look ahead symbol, di mana tabel ini digunakan dalam proses parsing untuk mengarahkan parser dalam mengambil keputusan langkah demi langkah saat menganalisis dan memproses input. Tabel parsing action biasanya disusun dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili state atau keadaan parser dan simbol input, di mana dalam tabel parsing action terdapat beberapa hal penting seperti baris dan kolom, kemudian ada aksi parsing, konflik dalam parsing, dan format tabel. Berikut merupakan implementasi dari parsing action, di mana dalam tabel parsing action ini terdapat shift, reduce, dan except seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Shift ini merupakan petunjuk bahwa parser harus memasukkan simbol input ke dalam stack atau tumpukan dan berpindah ke step berikutnya. Kemudian reduce ini menunjukkan bahwa parser harus mengaplikasikan aturan produksi dari grammar untuk menggabungkan simbol-simbol dalam stack menjadi non-terminal. Kemudian except ini menunjukkan bahwa parser telah menyelesaikan parsing dan string input telah diterima sesuai dengan aturan grammar. Untuk penerapannya seperti berikut ini. Kita mulai dari stack 0. Ini sudah inisiasi awal. Setiap tabel parsing action akan dimulai dari stack 0. Untuk stringnya sendiri seperti yang disampaikan tadi, string yang di sini adalah AABB. Jadi kita akan mengecek apakah string AABB ini diterima atau tidak. Baik, di sini jadi kita menulisnya AABB stack. Kemudian untuk actionnya kita lihat 0A. 0A ini pada tabel 0 dan A ini mengarah ke shift I3. Jadi kita tulis di action ini shift I3. Kemudian A ini karena ini shift, A turun ke kolom parsing stack. Kemudian 3-nya sini juga turun ke kolom parsing stack sehingga menjadi stack 0 A 3. Kemudian kita lihat 3A. Kalau kita lihat di sini 3A kecil adalah shift I3. Jadi kita tulis di action shift I3. Kemudian karena ini shift, kita bisa menurunkan lagi satu digit input ini ke kolom parsing stack sehingga menjadi stack 0A 3A 3. Kemudian kita lihat 3B. Kalau kita lihat di sini 3B merupakan shift I4. Sehingga kita tulis di sini pada kolom action shift I4. Karena ini masih shift, kita bisa menurunkan satu digit pada kolom input ke kolom parsing stack sehingga menjadi stack 0A 3A 3B 4. 4 ini didapatkan dari ini pada kolom action.
Kemudian kita lihat 4B. Kalau kita lihat di sini 4B adalah reduce A besar menjadi B kecil. Pada implementasi pada action ini kita balik menjadi reduce B kecil menjadi A besar. Sehingga pada parsing stack ini kan terdapat stack 0 A kecil 3, A kecil 3, B kecil 4. Kita ubah B kecil 4 ini menjadi A besar sehingga menjadi stack 0 A stack 0 A kecil 3, A kecil 3, A besar. Kalau kita lihat di sini kita lihat 3 A besar. 3 A besar itu adalah 6. Sehingga kita tulis di sini I6. Kemudian 6 ini turun ke sini sehingga kita dapat melihat 6B. Kalau kita lihat di sini 6B kecil itu adalah A besar, reduce A besar menghasilkan A kecil A besar. Dibalik menjadi reduce A kecil A besar menghasilkan A besar. Sehingga kita reduce A kecil 3, A besar 6 ini menjadi A besar. Sehingga pada kolom parsing stack ini menjadi stack 0 A kecil 3 A besar. Kemudian kita lihat di sini 3 A besar. 3 A besar itu adalah 6. Sehingga kita tulis di sini shift I6. Maaf, kita tulis di sini I6. 6 ini turun ke sini sehingga menjadi stack 0 A kecil 3 A besar 6. Untuk melihat 6B itu adalah reduce A besar menjadi A kecil A besar. Kalau kita balik di sini menjadi reduce A kecil A besar menjadi A besar. Nah, kita mereduce A kecil 3 A besar 6 menjadi A besar sehingga menjadi stack 0 A besar. Kemudian kita lihat di sini 0 A besar. 0 A besar itu adalah I2. Kita tulis di sini I2. 2 ini turun ke sini ke kolom parsing stack sehingga menjadi stack 0 A besar 2. Kalau kita lihat di sini 2B kecil itu adalah shift I4. Sehingga kita dapat menuliskannya di sini shift I4. Karena ini shift, kita dapat menurunkan satu digit pada kolom input ini ke kolom parsing stack sehingga menjadi stack 0 A besar 2 B kecil 4. Kemudian kita lihat 4 stack. 4 stack ini adalah reduce A besar menjadi B. Untuk implementasinya di sini ditulis reduce B menghasilkan A besar. Sehingga kita dapat mereduce B4 menjadi A besar. Sehingga menjadi stack 0 A besar 2 A besar. Kita lihat 2 A besar. 2 A besar itu adalah 5. Kita tulis di sini I5. 5 ini turun ke sini ke kolom parsing stack sehingga menjadi 0 stack 0 A besar 2 A besar 5. 5 stack itu adalah reduce S besar menjadi A besar A besar. Dibalik di sini menjadi reduce A besar menjadi S besar. Kita reduce A besar 2, A besar 5 menjadi S besar sehingga pada kolom parsing stack di bawahnya ditulis stack 0 S besar. Kalau kita lihat di sini 0S itu adalah 1. Kita tulis di sini I1. Kemudian 1 ini turun ke sini sehingga menjadi stack 0 S besar 1. 1 stack itu adalah except. Jadi pada kolom action kita tulis except sehingga string A kecil, B kecil, B kecil ini diterima. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.